Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here I am Khaira. In this time, I would like to bring the title about cooperative principle. Okay, first, according to Herbert Paul Grace, 1913 until 1988, Herbert Paul Grace categorized the cooperative principle into four types. The first itu ada floating the maxim, and framing the maxim, and then jadi sebelum itu I would like to show you about what kind of the maxim first. Jadi maxim itu ada namanya maxim quantity. Jadi maxim quantity itu terjadi ketika adalah maksudnya maxim quantity is giving the clear information. For the example, penjual nasi goreng yang enak itu ada tepat di Masjid Agung Alun-Alun Malang. Jadi the information very clear, tidak ada yang tidak dimengerti. Ya, jadi kalimat itu the sentence is very clear. There is no the ambiguous sentence or ambiguous word. Jadi benar-benar clear. Tempatnya itu benar-benar ada di tepat di depan Masjid Agung. Jadi bukan di sana atau di masjid itu kan di masjid mana, di masjid are very much in Malang, so very clear. The information is very clear. And then there is maxim of quality. Maxim of quality is lying is prohibited and evidence is number one. So in maxim quality itu nggak boleh ada bohong, tidak boleh berbohong. Maksudnya harus ada bukti yang sangat konkret untuk pada maximum of quality ini. For the example, siapa yang mengambil ikanku? Mungkin kucing itu, kata lawan bicaranya. Jadi here in this case there is no clear evidence. Jadi benar-benar tidak ada bukti yang nyata kalau yang ngambil ikannya adalah kucing. Maybe bisa jadi yang ngambilnya itu adalah adiknya, temannya, atau someone else. We don't know. Jadi, tidak ada evidence yang konkret atau yang jelas. And then next, maxim of relevant, make the relevant things with the concept. Jadi harus menyertakan the relevant things dengan conversation yang sedang dilakukan. Contohnya, ketika adik menangis, beri dia permen atau mainan, jangan beri dia tepung. Jadi biasanya actually when the child is crying, yang biasanya kita lakukan adalah memberi dia sesuatu toys or candies or any unique things biar mereka itu tidak menangis lagi, biasanya anak-anak kecil itu. Jadi semisal kita kasih dia tepung, for what? Itu nggak relevan kan, karena anak kecil itu bukan mau masak kue gitu. Jadi harus memberikan the relevant things untuk conversation ini. Jadi itu namanya maxim of relevant. And then next ada maxim of manner. Nah, ini adalah lawan dari maxim of quantity tadi. In the quantity, maxim of quantity giving the clear information, but in the maxim of manner ini sangat ambiguous. And make us very confused. Jadi contohnya, sejak kapan kamu ada di sini? Sejak tadi. Nah, sejak tadi itu tidak dijelaskan kapan dia datang atau jam berapa dia datang, itu tidak dijelaskan. Jadi the information unclear. Oke, di sini ada observing maxim. Jadi ada pelanggaran yang dilakukan pada saat conversation. The first itu ada floating the maxim. I'm sorry, before that I take this focus. Jadi saya tuh ngambil fokus di floating the maxim. Jadi pelanggaran atau observing the maxim. Pelanggaran apa yang sering terjadi ketika percakapan. Jadi ada floating the maxim. Ada floating the maxim ini adalah occurs terjadi when the speaker expect the interlocutor ini adalah lawan bicara to understand. Jadi floating the maxim ini adalah pelanggaran yang terjadi ketika penutur mengharapkan lawan bicaranya itu paham apa yang dikatakannya. Jadi for the example, what is ketika seseorang berhenti memakan makanan kita, ada dua hal yang kita pahami. Bisa jadi makanan kita tidak enak, atau bisa jadi dia kenyang. Gitu. Nah, floating the maxim ini ada seperti contohnya ada floating maxim of the manner, itu contohnya, kau lebih pantas berada di hotel daripada kos ini. Nah, maxim of manner ini terjadi ketika
sang yang diajak lawan bicara itu tidak mengerti apa yang dimaksud. Jadi, kau lebih pantas berada di hotel daripada di kos ini. Nah, maksudnya apa? Jadi memang penutur itu membuat yang lawan bicaranya itu tidak mengerti apa ini maksudnya. Nah, ada floating maximum of quality. Max floating maximum quality, for example, I can raise the moon if you want. Jadi, aku bisa menggapai bulan kalau kamu mau. Nah, floating maximum quality ini biasanya itu sifatnya hiperbola, jadi agak sedikit berlebihan. Jadi, ya biasanya kalau yang berlebihan itu atau hiperbola berarti dia melakukan pelanggaran floating maximum of quality. Okay. Dan di sini ada tidak kelihatan. Oke, kita langsung violating maximum, violating the maximum atau pelanggaran kedua. Ada the type of violation committed so that the listener doesn't understand. Jadi violating ini adalah jenis pelanggaran yang sengaja dilakukan agar pendengarnya tidak paham, gitu. Oke. Jadi for the example, mahal banget tas kamu. Enggak kok, enggak sampai jual rumah. Jadi memang sengaja dilakukan, memang sengaja diutarakan karena dengan maksud agar sang pendengar atau lawan bicaranya itu tidak paham dengan apa yang diutarakannya. Terus ada inferring the maxim. Jadi inferring the maxim itu adalah tipe pelanggaran karena keterbatasan bahasa. Jadi itu biasanya terjadi pada anak autistic child atau foreign student atau anak-anak yang calat biasanya. Nah, terakhir ada opting out. Opting out ini adalah intentional violation due to code of ethics. Jadi, opting out ini terjadi ketika adanya penghormatan atau ya menghormati kode etik yang ada. Jadi seperti polisi, dokter atau jurnalistik itu biasanya memiliki kode etik. Jadi kode etik itu seperti ini. Ada yang kecelakaan atau ada yang pembunuhan. Nah, biasanya jurnalis itu tidak serta-merta menuliskan nama dari pelaku karena ada kode etik di dalamnya. Seperti itu juga polisi atau dokter. Jadi seperti kasus COVID misalnya. Jadi dokter itu tidak serta-merta memberikan nama-nama siapa saja yang terkena COVID karena di dalamnya ada kode etik. Okay. Before I close this material, tadi ada yang ketinggalan. Jadi di sini ada setelah maximum of quality itu ada maximum of quality, tidak kelihatan because this is nggak bisa. I can move the recording shape here. Okay. Jadi ada floating maximum of relation. Oke, jadi di situ saya memberi contoh adalah jadi contohnya itu misal ada yang ngajak kamu jalan-jalan di hari Minggu, terus kamu bilang saya ada tamu. Nah, ini adalah termasuk pelanggaran maximum of relation. Jadi pelanggaran itu tetap pelanggaran, tapi lawan bicara itu paham apa yang kita maksud, tetap paham. Jadi secara tidak langsung dia menolak seperti itu. So, di sini ada observing maximum. Jadi ada pelanggaran any mistakes that I did. Oke, di sini saya mengambil analisis contohnya adalah dari Lapor Pak, salah satu film komedi yang ada di TV. Oke, let's start from Andre conversations. Sebelum dimulai tanda tangan dulu, kata Andre. Nunung, ini bukan kaki gajah. Floating maximum of the quality. Nah, ini termasuk floating maximum of quality karena seperti yang saya bilang tadi, floating maximum quality itu sifatnya adalah hiperbola, jadi berlebih-lebihan. Ini maksudnya kaki gajah itu dia tuh maksud dari perkataannya adalah kakinya itu tangannya itu nggak segede kaki gajah gitu, nggak segede-gede banget, nggak gede-gede banget. Itu cep tangan. Silahkan komandan. Saudari Nunung, jangan digeser-geser dong. Saya mau duduk malah digeser-geser. Nunung Triyatno Pramudarti, nama lengkapnya itu ya. Anda sebagai pelawak juga dikenal sebagai penyanyi dangdut senior, betul? Dan ini adalah floating maximum of manner. Jadi floating maximum of manner itu kenapa? Karena di sini dia lawan bicara itu tidak mengerti maksud dari the speaker. Nah, maksudnya katanya siapa? Nunung Anjarwati. Itu neneng. Rambutnya juga bukan begini kalau neneng Anjarwati. Jadi termasuk floating maximum of manner karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan speaker. Apa yang dimaksud oleh speaker tadi. Terus Andre bilang, semakin hari kami pantau Anda semakin cantik. Terus Nunung bilang, markasih. Nah di sini markasih adalah floating maximum of relation karena bagaimanapun walaupun itu pelanggaran, tetapi lawan bicara tetap paham apa yang dimaksud dengan Nunung. Jadi sebenarnya Nunung itu mau bilang makasih, tetapi para lawan bicara itu mengerti apa maksud dari
Anda tidak mengenal Ian Kasela, kata Wendy. Bukan, itu penyanyi. Dia tidak menipu, saya yang tipu dia. Ini suami saya yang kedua. Terus sambil menunjukkan 7 jari. Nah, ini termasuk floating maxim of relation karena bagaimanapun pelanggaran itu pelanggaran, tapi para lawan bicara tidak paham. Itu adalah cara Nunung untuk membuat efek humor di dalam percakapan mereka. Kamu dulu sekolah di mana sih? Tangannya salah mulu, kata Andre. Ini orang biologinya merah kayaknya. Ini termasuk floating maxim of relation. Karena apa? Kalau misalnya salah perhitungan yang dilakukan Nunung itu salah, sebenarnya yang salah adalah nilai matematikanya yang merah, bukan biologinya. Tapi mereka paham maksud dari Wendy itu adalah hanya untuk membuat efek humor saja. Andika, apakah benar kamu dan suami kamu rujuk di stasiun Gambir? Jadi gini, saya mau ke Purwokerto, suami saya mau ke Bekasi. Ini floating maxim of manner. Nah, ini kenapa floating maxim of manner? Karena membingungkan, make us confused. Kok dari Gambir ke Bekasi kok nggak nyambung gitu kan? Jadi tidak mengerti apa maksud dari kalimat dari Nunung tadi. Kan nggak ketemu dong gitu, kata Andre kan. Terus terakhir itu ada, karena kita saling mencintai, kita bertemu di salah satu stasiun, kita rujuk kembali. Belum pernah cerai sih, tapi rujuk. Nah, ini adalah salah satu contoh dari floating maxim of manner. Kenapa? Karena memang ambigu banget, tidak jelas maksudnya itu apa. Membuat para pendengar atau lawan bicara itu tidak paham maksud dari kalimatnya. Mengapa Anda senang dengan suasana seperti ini? Apakah Anda pernah melakukan ini? Orang malunya kayak imut banget sambil menunjukkan wajah jijik. Nah, ini adalah termasuk floating maxim of quality. Why? Because Wendy use the hyperbole types untuk menambahkan, untuk membuat ada sensasi humor di dalamnya. Jadi dia itu mau bilang imut, cuman wajahnya tidak mendukung, tidak sesuai. Dia mau muntah karena menjijik melihat Nunung. Nah, lanjut Nunung. Iya, waktu itu aku pakai handuk berapa meter ya. Nah, ini termasuk floating maxim of quality juga. Maxim of quality karena apa? Karena di sini tidak mungkin orang ada banyak memakai handuk yang bermeter-meter. Jadi ada hiperbola di dalamnya untuk menciptakan efek lucu, humor. Saya pakai handuk 5 menit kemudian pintu diketok, itu pasti suami itu. Nah, kita langsung saja di yang terakhir tuh. Berapa bulan lalu kamu baru terkena COVID? Di mana? Terus Nunung menjawab, di pasar. Saya ketemu dengan David di pasar. Saya tertular dari David. Nah, ini termasuk floating maxim of manner. Why? Karena lawan bicara tidak paham apa yang dimaksudkan dengan dari speaker. David maksudnya di mana? Di pasar. Kenapa di situ? Jadi membuat lawan bicara itu tidak mengerti. Make the speaker confused. Nah, itu, dan ternyata maksud dari Nunung tadi adalah COVID. That's all enough for me. I apologize with my any mistakes, and the last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.